saya Arif Setiawan, bisa dipanggil Wawan. Saya aktif di Suara Owa, yayasan yang bergerak untuk konservasi owa di Indonesia, khususnya owa Jawa. Dan saat ini kami juga ada di Kepulauan Mentawai untuk owa Mentawai. Tahun 2006 kita mulai sebuah ekspedisi untuk populasi dan status konservasi owa di Jawa Tengah, di Jawa lah seluruh keseluruhan. Dan saat itu kegiatan kita awalnya memang hanya penelitian saja, jadi di mana ada owa, terus ancamannya apa, sampai kita bisa menghitung, memperkirakan, mengestimasi populasinya di Jawa Tengah ada berapa. Kalau untuk penelitian saja itu nggak akan menyelesaikan sebuah masalah untuk konservasi owa itu sendiri, dan kita mulai berpikir ke pendekatan lain yang bisa melengkapi dari penelitian itu. Nama Suara Owa sendiri bahasa Jawa, ya kita mencoba menyuarakan supaya orang lebih tahu tentang owa, mengenal owa. Suara owa yang menyuarakan owa itu sendiri. Dan ini hanya ada di Asia, khususnya Indonesia. Indonesia punya 9 jenis owa dan tidak banyak yang melakukan atau peneliti ataupun lembaga yang concern terhadap spesies ini. Kemudian kita mengambil istilahnya flagshipnya sebagai owa ini, karena sangat-sangat spesial. Tidak semua hutan itu bisa hidup untuk owa, hanya di tempat-tempat tertentu. Terus dari internasional kategori terancam punah, 3 step menuju ke kepunahan gitu kalau statusnya, dan sangat terancam karena regenerasinya juga lambat, dan itu yang jadi motivasi kami. Tahun 2012 kita publish hasil penelitian kita bahwa di Jawa Tengah ini ada populasi sekitar 1.000 individu yang tersebar di 2 hutan yang besar di Pegunungan Dieng, Landscape Dieng yang utama itu ada sekitar 800-an individu, dan di Gunung Slamet itu ada 100-an individu di sana. Kalau owa itu yang jelas paling mudah membedakan nggak ada ekornya. Kita ada 2, paling mudah membedakan monyet dan kera gitu. Jadi kalau monyet itu pasti berekor. Dan kalau kera itu nggak ada ekornya. Di Indonesia hanya ada 2, orangutan dan owa, dan salah satu kera kecil ya owa. Kalau secara ekologi, fungsi owa ini sebagai penyebar biji-bijian. Jadi biasanya dia makan buah-buahnya itu, pohon-pohon di hutan, kemudian dia telan, atau kemudian dia lepeh lah, diludahkan lagi, atau ditelan, kemudian buang kotorannya di tempat lain. Dan itu secara ini kan bijinya sudah tercerna di sini, tapi sebenarnya masih utuh bijinya, karena biji hutan itu kan keras biasanya. Dan itu bisa membantu regenerasi hutan secara alami, ya, karena dia konsumsi buah sangat banyak, terus jelajahnya juga luas gitu. Kalau di Jawa Tengah sendiri memang lokasinya saat ini tidak dalam kondisi yang sepenuhnya aman sebenarnya, karena kawasan habitat owa ini di luar kawasan konservasi. Kalau kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, terus
itu punya, setidaknya ada ranger yang petugas yang setiap hari patroli itu ada kan. Kalau di Jawa Tengah ini nggak ada, jadi belum terlindungi secara aman gitu loh untuk habitatnya, kondisi habitatnya. Ancamannya waktu itu kita temukan ya perambahan hutan, terus perburuan satwa liar yang secara umum, terus penebangan hutan. Karena owa ini butuh pohon alam, hutan alam, makanannya buah-buahan hutan. Jadi kalau penebangan hutan itu sangat-sangat berdampak sekali terhadap keberlangsungan dia, karena dia hidup dari pohon ke pohon dengan berakiasi, berayun dari pohon ke pohon, jarang turun ke tanah. Terus ya itu ancaman ya. Perburuan juga ada, masih ada. Kadang kita ketemu bayinya itu dipelihara. Jadi dipelihara, dan owa itu kan regenerasi sangat lambat. 3 tahun sekali baru punya anak satu. Dan biasanya orang yang ngambil bayi owa itu dia akan menembak induknya, karena biasanya bayinya selalu digendong sama induknya. Dan bisa dikatakan karena kalau ini udah diambil induknya ya karena keluarga ya, jadi owa itu living pair, jadi hidup berpasangan dalam keluarga. Kalau satu diambil, induknya diambil, ya artinya membunuh satu keluarga. Ngambil satu anak berarti mengambil satu keluarga dari hutan itu. Dan ini yang jadi ancaman ya di luar kawasan-kawasan yang belum sepenuhnya terlindungi karena perburuan masih ada. Predator alami di sini yang ada ya sampai saat ini macan tutul. Macan tutul itu kan dia bisa manjat pohon juga. Itu predatornya owa. Ada juga ular sanca, piton itu dia bisa manjat juga, kadang malam dia nungguin. Itu pernah kita ketemu juga, dia makan lutung di pohon gitu, ular itu. Itu predator alami di sini. Dari awal sampai sekarang penelitian, saya pikir dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ya teman-teman kita ganti-ganti juga tim. Artinya regenerasi memang jadi kendala tersendiri juga dari tim. Yang senang ke hutan itu nggak gampang gitu loh, nyari orang yang senang jalan ke hutan, penelitian, apalagi dengan kondisi seperti itu di hutan ya itu sebuah tantangan sendiri mencari orang yang ada passion, ada ketertarikan terhadap hutan dan alam gitu. Terus saya pikir kalau kita bergerak di masyarakat sekitar hutan, karena kita juga mulai dengan kegiatan ekonomi, ya bagaimana mencari produk-produk yang sudah kita bikin, akses pasarnya seperti apa, kontinuitasnya seperti apa, konsistensi kualitinya seperti apa. Ini yang ya jadi tantangan juga untuk program-program ini, dan saya pikir ya kita masih membutuhkan banyak kalau sekarang ya kolaborasi lah dengan pihak-pihak lain yang lebih ahli, yang lebih mengerti, bisa menyuarakan sama-sama gitu untuk konservasi owa ini. Sekarang ya ada perubahan, kalau dari awal sampai sekarang kita melihat ada perubahan. Jadi ya sekarang mulai ya banyak yang perhatian lah. Berbeda dengan awal-awal. Ya, petong ada kayak gini, hanya ada di sini kalau melihat owa gitu. Dan akhirnya ya banyak cerita menarik juga di situ, yang awalnya pemburu jadi ikut terlibat langsung karena biasa masuk ke hutan kan. Ikut tim peneliti, jadi asisten di lapangan kayak gitu. Jadi pemburu itu akhirnya direkrut untuk jadi anggota. Dan akhirnya mereka menyadari perbuatan-perbuatan seperti itu tidak bagus, dan akhirnya itu bisa memotivasi para pemburu yang lain gitu ya.
sejak tahun 2012 kita mulai pendekatan yang nggak hanya penelitian murni, jadi mulai ke konservasi. Jadi dan ini melibatkan warga sekitar hutan dan ini yang kita coba dorong sampai sekarang, pengembangan kegiatan ekonomi dan konservasi ini bisa saling melengkapi gitu. Artinya bagaimana orang sekitar hutan juga ada peran penting untuk konservasi itu sendiri, dan juga OWA ini jadi nilai tambah seperti apa untuk warga sekitar hutan. Dan tahun 2012 kita mulai proyek kopi dan konservasi primata. Itu salah satunya adalah ya bagaimana keberadaan OWA dan warga sekitar ini bisa saling melengkapi dan ada nilai tambah untuk komoditas hasil hutan yang ditemukan di habitat OWA itu. Dan saya pikir ini sangat potensial sekali, karena OWA ini sesuatu yang nggak semua daerah punya. Jadi hanya di daerah ini tertentu, di desa ini ada, dan kalau kita mau menggunakan itu sebagai sebuah marketing strategi itu sangat-sangat potensial sekali. Dan dari kopi OWA ini yang cukup berhasil sampai sekarang, kita mengajak mengenalkan OWA ke masyarakat luas secara umum. Ini ada OWA dan ada produk kopi yang dikelola secara ramah untuk ekonomi dan kelestarian OWA itu sendiri. Dan sekarang ya orang tahu, oh di sini ada OWA, oh di sini ini binatang dilindungi, ini memberikan manfaat juga untuk mereka. Banyak orang lain, orang dari luar daerah datang untuk berkunjung juga, dan ini ada manfaat juga dari misalnya wisata minat khusus dari lihat OWA juga sekarang sudah mulai berkembang juga di Petung Kriono dan sekitarnya. Dulu malah saya pikir OWA itu burung. Waktu saya belum ngerti sama sekali tentang OWA ya. Pagi-pagi suaranya, burung apa itu? Setelah tahu, oh itu yang kita mau teliti itu. Itu ternyata OWA. Terus akhirnya ya semakin penasaran aja. Ternyata OWA itu ya cukup atraktif gitu loh. Kera, atraktif. Perilakunya unik juga, bersuara tiap hari. Saya pikir itu jadi ya cerita yang ya cukup terkenang di pikiran saya. Oh, saya pikir dulu itu burung. Ternyata OWA. Punya mimpi juga bisa lebih berkembang juga, artinya sustainability dari program kegiatan, terus penelitian juga itu berkembang terus gitu. Artinya masalah juga beda-beda kan tiap tahun, kita bisa terus mengembangkan itu dan setidaknya mereplikasi juga ke tempat lain yang mungkin punya permasalahan berbeda. Kita coba pendekatan yang berbeda pula, dan spesies-spesies ini kan masih banyak juga di tempat-tempat lain. Artinya kita bisa mengembangkan atau strategi-strategi yang sudah kita bangun ke tempat lain seperti itu. Terus kita harapannya juga pengen ada sesuatu yang ya jadi kebanggaan kita lah. Kita bisa menceritakan atau mewariskan ini untuk anak cucu lagi gitu. Itu yang ya mungkin mimpi kita gitu. Saya pikir kalau kita mau ngajak orang lain untuk menyenangi ataupun menghargai sesuatu, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus bagaimana menempatkan peran kita dalam lingkungan, dalam konservasi ini seperti apa, sesuai keahlian kita masing-masing lah gitu. Dan saya pikir itu yang bisa kita optimalkan, komunikasikan dengan yang lain
kerjasamakan dengan yang lain. Saya bisa ini, kamu bisa ini. Kalau paling gampang kan semua orang sekarang pegang HP. Kalau ada yang apa itu tombol pesawat ya, kalau ada pesan positif ya kita harus sebarkan. Itu paling sederhana sebenarnya, karena kita di era yang sangat ya, mudah sekali orang menyebarkan sesuatu, dan menyebarkan pesan positif untuk konservasi saya pikir itu ya, hal yang sangat mudah kita lakukan saat ini. OWA ini sebenarnya kan identitas global gitu. Jadi di dunia ya hanya ada di Indonesia, di Jawa, kalau OWA Jawa ya. Terus kalau kita lihat di dunia itu hanya 20 spesies, di Indonesia punya 9 jenis dan satunya ada di Jawa. Artinya kalau ini hilang, kita punah ya kita kehilangan salah satu identitas kita, dan saya pikir ini sudah jadi perhatian banyak dunia juga. Orang kalau mau lihat OWA ya ke Jawa misalnya, ke Petung Kriono misalnya. Dan ini jadi nilai tambah, artinya keberadaan OWA di satu tempat itu memberikan nilai tambah untuk daerah itu sebenarnya, dan ini jadi sebuah aset untuk negara, untuk daerah.